Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Sopiana, SPDI, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Desponi Natalia dengan NIM 231011-2019-14 selaku moderator dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Amanda Aulia Mirani dengan NIM 231011200839. Perkenalkan, nama saya Lola Hashim dengan digit NIM 231011201909. Perkenalkan, nama saya Tria Suci Aliska dengan NIM 231011201471. Pada pertemuan video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang NKRI. Penjabaran materi pertama akan disampaikan oleh Lola Hashim. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah konstitusi di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi pertama setelah Indonesia merdeka pada saat Indonesia memerdekakan diri melalui proklamasi 17 Agustus 1945. Indonesia belum memiliki undang-undang dasar. Kemudian, sehari setelahnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan Undang-Undang Dasar disahkan oleh PPKI menjadi dasar dari Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 termuat beberapa aturan pokok seperti bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan. Yang kedua ada Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Konstitusi Republik Indonesia Serikat muncul akibat kesepakatan Konferensi Meja Bundar yang menyepakati dibentuknya negara Konstitusi Republik Indonesia Serikat di Indonesia bersama Belanda. Akhirnya disepakati oleh Badan Perwakilan Rakyat untuk menggunakan UUD RIS sebagai dasar negara. Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat disahkan melalui keputusan Presiden pada tanggal 13 Januari 1950 dan diundangkan pada 6 Februari 1950. Yang ketiga ada Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Periode Federal Republik Indonesia Serikat pada 1949 nampaknya tidak bertahan lama karena negara-negara bagian melakukan penggabungan menjadi Republik Indonesia. Hal ini menyebabkan wibawa Republik Indonesia Serikat berkurang. Akhirnya didirikanlah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara NKRI jelas membutuhkan konstitusi baru. Untuk itu dirancanglah Undang-Undang Dasar yang kemudian disahkan pada 12 Agustus 1945 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1945. Diberlakukannya UUDS 1950 dimulai pada 17 Agustus 1950. Yang keempat ada Undang-Undang Dasar 1945 di era Orde Lama tahun 1959 sampai 1965. Pelaksanaan UUDS 1950 tidak berjalan dengan baik. Pemerintahan pada masa demokrasi liberal di Indonesia mengalami pergantian kabinet hampir setiap tahun. Keadaan ini memaksa pemerintah di Indonesia untuk menetapkan undang-undang baru menggantikan UUDS 1950. Melalui pemilu 1955, pemerintah membentuk Badan Konstituante yang bertujuan untuk merancang Undang-Undang Dasar baru pengganti UUDS 1950.
Namun, setelah dibentuknya konstituante dari pemilu 1945, belum juga menghasilkan ketetapan konstitusi selama beberapa tahun. Hingga pada 5 Juli 1959, Soekarno mengambil alih pemerintahan melalui Dekret 5 Juli 1959 dengan salah satu isi dari dekret tersebut yaitu ditetapkannya kembali Konstitusi Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, ada Undang-Undang Dasar 1945 di era Orde Baru, periode 1966 sampai 1998. Pergeseran kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto menimbulkan perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa koreksi. Orde Baru mempunyai tekad untuk melakukan koreksi atas berbagai penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Lama. Pada mulanya, Orde Baru berupaya untuk memperbaiki nasib bangsa dalam berbagai bidang kehidupan, dan rakyat merasakan peningkatan kondisi di berbagai bidang kehidupan melalui serangkaian program yang dituangkan dalam GBHN dan Repelita. Pengalaman pada masa Orde Lama dengan UUD 1945, posisi presiden yang sangat kuat terulang lagi pada masa Orde Baru. Posisi legislatif berada di bawah presiden. Hak asasi rakyat juga dibatasi. Kekuasaan tanpa kontrol akibat pemerintahan Orde Baru cenderung melakukan penyimpangan di berbagai aspek kehidupan seperti terjadi ketidakmerataan hasil pembangunan, kesenjangan kaya dan miskin semakin melebar, utang semakin membengkak, akhirnya menumpuk menjadi krisis multidimensi. Dipelopori mahasiswa, rakyat menuntut reformasi di segala bidang. Akhirnya rezim Orde Baru tumbang dengan mundurnya Soeharto tanggal 21 Mei 1998. Yang terakhir, keenam, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen tahun 1998 sampai sekarang. Amandemen merupakan sebuah perubahan yang boleh dilakukan dalam mengubah UUD 1945. Namun, dalam mengubah isi dari UUD 1945 harus memiliki tujuan yang ditetapkan dan kemudian memiliki alasan-alasan tertentu terhadap perubahan amandemen atau perubahan UUD 1945. UUD 1945 telah melakukan sebanyak 4 kali amandemen atau perubahan. Dalam melakukan perubahan amandemen di Indonesia, dalam perubahan amandemen itu harus sesuai dengan ketentuan pasal 37 UUD 1945, di mana MPR sebagai lembaga tertinggi diberikan wewenang untuk melakukan amandemen perubahan dengan dilihat dari beberapa paradigma yang ada. Yang pertama, perubahan hanya dilakukan pada batang tubuh. Yang kedua, dalam pasal-pasal tertentu yang mengalami perubahan adalah pasal-pasal yang dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntunan serta perkembangan. Yang ketiga, pasal-pasal yang diamandemenkan tetap menjadi pasal-pasal yang merupakan bagian dari UUD 1945 aslinya. Kemudian, dalam melakukan perubahan UUD 1945, terdapat cara mengubah undang-undang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, boleh merubah rumus yang ada. Yang kedua, membuat rumusan yang baru. Yang ketiga, menghapus atau menghilangkan rumusan yang telah ada. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, merupakan hukum dasar dan peraturan tertinggi dalam tata urutan peraturan karena di dalamnya terdapat sejarah kemerdekaan dasar negara, tujuan negara, serta cita-cita negara. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi Indonesia yang menjadi landasan hukum dan dasar negara sejak kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami beberapa perubahan dan versi terakhirnya saat ini adalah hasil amandemen keempat yang disahkan pada tahun 2002. Lalu yang kedua ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketetapan MPR adalah keputusan resmi yang dihasilkan oleh MPR dalam sidangnya. Ketetapan ini dapat mencakup berbagai isu, seperti perubahan konstitusi, penetapan kebijakan nasional, atau hal-hal lain yang dianggap penting untuk kepentingan negara. Proses pembuatan ketetapan MPR melibatkan berbagai tahapan, termasuk pembahasan dan persetujuan di sidang MPR. Lalu yang ketiga ada undang-undang atau peraturan pemerintah. Peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan darurat yang memaksa mekanisme undang-undang atau Perpu diajukan ke DPR dalam sidang berikut. DPR dapat menerima atau menolak Perpu tanpa melakukan perubahan. Lalu yang keempat, peraturan pemerintah.
Peraturan pemerintah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan dan melaksanakan undang-undang. Peraturan pemerintah berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan yang memungkinkan eksekutif untuk mengatur dan mengelola aspek-aspek tertentu dari kebijakan yang telah diatur oleh undang-undang. Lalu yang kelima ada peraturan presiden. Peraturan presiden ini merupakan peraturan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjelaskan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan presiden mengatur rincian pelaksanaan kebijakan dan tata cara di bawah wewenang eksekutif. Peraturan presiden umumnya digunakan untuk mengatur hal-hal administratif, organisasi, dan kebijakan tertentu dalam lingkup pemerintahan. Yang keenam ada peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan peraturan yang dibuat oleh DPRD di mana diberikan hak untuk membuat peraturan daerah demi kelancaran atau berjalannya sistem pemerintahan daerah provinsi. Fungsinya sebagai berikut. Yang pertama ada implementasi kebijakan lokal, yang kedua pengaturan tata kelola daerah, yang ketiga penyelarasan dengan undang-undang, lalu yang keempat otonomi daerah, dan yang terakhir respon terhadap kondisi lokal. Lalu yang ketujuh ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah kabupaten atau kota merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bupati atau wali kota, di mana peraturan ini mengatur otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta lebih khusus dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat seperti tata ruang, lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya. Perda biasanya disusun sesuai dengan otonomi daerah dan kebutuhan spesifik wilayah tersebut. Proses pembuatannya melibatkan legislator daerah dan melibatkan partisipasi masyarakat setempat dalam beberapa kasus. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah Undang-Undang 1945. Kemudian penting untuk diketahui bahwa ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang disebutkan berlaku sesuai dengan hierarkinya, dan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selanjutnya, perilaku konstitusional. Berikut adalah contoh sifat positif terhadap konstitusi negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu berusaha mempelajari isi konstitusi sendiri. Yang kedua, melaksanakan isi konstitusi sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Yang ketiga, mengawasi kinerja pemerintah atau lembaga pemerintah agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan konstitusi. Yang keempat, mempelajari undang-undang yang saat ini berlaku, dilihat apakah sudah sesuai dengan konstitusi atau belum. Yang kelima, menanamkan nilai-nilai yang ada di dalam konstitusi kepada generasi muda. Yang keenam, melaporkan kepada pihak berwajib jika ada seorang yang melanggar konstitusi. Kemudian masih di perilaku konstitusional, tapi dari sisi sikap positif yang diperlukan setiap warga negara. Yaitu yang pertama, bersikap terbuka, yang merupakan sikap apa adanya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dilakukan. Sikap ini sangat penting untuk menghilangkan kecurigaan dan salah paham. Yang kedua, mampu mengatasi masalah. Sikap ini sangat penting untuk dikembangkan karena akan membentuk kebiasaan menghadapi masalah, sehingga dapat menjadi orang yang dapat memberikan solusi ataupun jalan keluar. Yang ketiga, menyadari adanya perbedaan harus diterima sebagai suatu kenyataan atau realitas masyarakat di sekitar kita, baik agama, suku bangsa, adat istiadat, dan budaya, dengan menanamkan nilai Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, memiliki harapan realistis sangat penting bagi setiap warga negara untuk dapat memahami situasi dan kondisi negara dalam kebijakan yang diambil. Yang kelima, penghargaan terhadap karya bangsa sendiri. Salah satu karya bangsa untuk kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia adalah kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dalam penyelenggaraan negara. Yang terakhir, yang keenam, mau menerima dan memberi umpan balik kesadaran untuk tunduk dan patuh terhadap konstitusi negara dalam rangka menghormati hasil dari penyelenggara negara. Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Yang kedua, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Yang keempat, peraturan presiden. Yang kelima, peraturan daerah yang meliputi yang pertama, peraturan daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan gubernur. Yang kedua, peraturan daerah kabupaten kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota bersama bupati atau wali kota. Yang ketiga, peraturan desa peraturannya setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Undang-Undang Dasar bukanlah salah satu atau keseluruhan hukum dasar, melainkan hanya merupakan sebagian dari hukum dasar. Masih ada hukum dasar yang lain, yaitu hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dari praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, yaitu yang biasa disebut dengan nama konvensi. Konvensi merupakan aturan pelengkap atau pengisi kekosongan hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggara ketatanegaraan di mana konvensi tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sifat aturan yang tertulis mengikat. Oleh karena itu, makin supel elastis sifat aturan tersebut semakin baik. Jadi kita harus menjaga supaya sistem Undang-Undang Dasar tidak ketinggalan zaman. Jangan sampai kita membuat Undang-Undang Dasar yang mudah tidak sesuai dengan keadaan atau verudert. Sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama, oleh karena sifatnya tertulis. Yang kedua, bersifat singkat dan supel. Yang ketiga, memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan yang dapat harus dilakukan secara konstitusional. Yang keempat, dalam tertib hukum Indonesia, merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi yang pada akhirnya kesemuanya peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan muaranya adalah Pancasila sebagai dari segala sumber negara, termasuk dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Dalam kedudukan yang demikian itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat kontrol. Apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai sama tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi? Yang kedua, sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Yang ketiga, sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Sekian dari kelompok kami. Kiranya video pertemuan kali ini bermanfaat bagi teman-teman dan bagi semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.